Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, kalau saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara yang benar untuk memperbanyak pohon mint, ya. Seperti yang kita ketahui semua, kalau pohon mint itu ada dua sih cara memperbanyaknya. Yang pertama itu dengan cara semai dari benih, namun itu butuh waktu hampir 2 hingga 3 bulan baru bisa dipanen. Sementara cara yang paling efektif untuk memperbanyaknya yaitu dengan cara stek pohon, ya, cara stek pohon mint. Hanya kadang-kadang di sini sering teman-teman merasa kenapa pohon mint yang sudah stek itu tidak tumbuh akar atau malah tidak berkembang dengan baik, ya. Jadi di sini saya akan kasih sedikit tutorial singkat saja, ya, yang untuk teman-teman agar ketahui. Minum dulu, ya. Jadi ini satu pohon mint sebagai contoh, satu pot pohon mint, ya. Ini sudah bisa dijual. Ini saya jual biasanya kalau dengan sudah pakai pot ini itu sekitar 25.000. Pot modal 4.000. Sementara untuk sekam bakar dan komposnya itu sekitar 10.000, itu dapat untuk 5, berarti sekitar 6.000-an deh modal satu pohon ini. Kenapa orang lebih suka membeli pohon mint dibanding daun mintnya aja? Karena kalau daun mint itu kan terbatas, ya, hanya dalam kulkas itu sekitar 1 minggu itu sudah mulai layu, ya. Sementara kalau ini kan kita tinggal pangkas untuk dijadikan tambahan di makanan ataupun tambahan di minuman. Untuk resep-resepnya silakan cari aja di Google, itu banyak, itu searching aja, ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu ini meskipun cabangnya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan cabang besarnya itu ada 1, 2, 3, 4. Tapi di sini yang bisa untuk di stek itu hanya 1, ya. Diperhatikan di sini batangnya sudah keras dan juga sudah berubah warna. Yang ini tinggi namun batangnya masih lembut, ya. Dan batangnya juga masih hijau muda. Jadi ini belum bisa untuk di stek. Sementara yang hanya 1 ini yang bisa kita untuk stek. Kita ambil stek jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas ini juga batangnya juga tidak bagus. Jadi nanti yang ada juga malah tidak tumbuh akar, yang ada malah akan busuk batangnya. Nah, kita akan ambil di batang yang sudah keras, ya, di bagian atas, di bagian bawah, ya. Jangan yang paling atas kali, itu sekitar 10 atau 15 cm, ya. Oke, kita akan ambil itu di bagian bawah batang, ya. Nah, ini bagian bawah batang itu batangnya sudah keras dan sudah berubah warna, ya. Jadi ada 2 sih cara untuk memperbanyaknya, itu cara steknya itu. Yang pertama dengan menggunakan media rock wool, yang kedua dengan menggunakan media lain seperti sekam bakar, kokopit ataupun tanah humus, ya. Terserah teman-teman mau pilih media yang mana. Itu hampir sama aja sih kalau untuk masalah media. Hanya kalau untuk saya lebih memilih media rock wool, karena media rock wool tidak gampang kering, ya, media tanamnya, ya, dan kita bisa perhatikan dengan baik. Nah, untuk media rock wool itu saya biasanya langsung menggunakan yang namanya net pot. Ini wadah tanam khusus hidroponik, ya. Jadi ukuran 5 cm. Saya akan ambil
rock wool ukuran minimal itu 2,5 kali 2,5 atau lebih baik lagi kalau ukuran 3 kali 3 cm. Nah, kemudian kita tusukkan aja ini yang sudah kita basahkan ya. Kemudian kita tusukkan di sini ya, kita letakkan di netpot. Nah, ingat selama proses sampai keluar akar ini tidak boleh kena matahari terik ya. Jadi usahakan hanya terkena matahari pagi aja. Jadi dari jam 7 matahari pagi sampai dengan jam 8 atau jam 9. Jangan lewat dari itu, karena yang akan terjadi adalah ini akan layu dan kemudian akan rontok dan juga biasanya akar tidak akan tumbuh ya. Jadi dan juga jangan disimpan. Jadi istilahnya jangan begitu kita stek lalu kita letakkan di tempat yang gelap, kadang-kadang lupa ya. Jadi pada saat dia sudah mulai berakar kemudian tidak terkena matahari, ini akan memutih kembali ya. Ini kemudian akan memutih kembali, kemudian daun mulai memudar. Ini daunnya cukup hijau ya, kalau diperhatikan paling dekat hijaunya, dan daunnya juga cukup lebar. Jadi kalau dia tidak terkena matahari, daunnya akan memudar dan batangnya akan memutih. Akhirnya juga akan mati ya. Nah, setelah itu bisa diletakkan nanti di tempat wadah. Jadi umpamanya ini wadah ya. Kita tinggal letakkan di wadah dan di sini kita genangkan air hanya sekitar 0,5 sampai dengan 1 cm aja. Jangan terlalu banyak air. Nanti kalau terlalu banyak air malah kena ke daun akan busuk, juga akan mempengaruhi batang akan busuk. Oke. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, disiapkan pot kecil aja, pot atau polybag ya. Kemudian kita isi dengan sekam bakar bisa, kokopit bisa, atau kita isi dengan tanah humus ya. Yang pertama itu kita harus basahi dulu ya, basahi dulu medianya. Jangan setelah kita tancapkan baru kita basahi ya. Kenapa? Itu karena biasanya pada saat kita tancapkan kemudian kita basahkan, itu biasanya akan cenderung melebar lubangnya sehingga batang tidak terikat ke media tanam. Kita ambil lagi yang ini ya. Nah, kalau untuk menggunakan media tanah ataupun media sekam bakar atau kokopit, daun bawah itu segera dibuang supaya dia tidak membusuk di batang ya, karena dia akan menyentuh. Kemudian kita tinggal tusukkan hingga ke tunas paling bawah ya. Nah, sama. Jadi kalau selalu gunakan wadah air cukup 0,5 sampai dengan 1 cm, kemudian kita genangkan dan kita letakkan dia di tempat yang terkena matahari pagi ya. Jadi nanti kita akan letakkan air di sini sedikit aja ya. Nah, dan tunggu hingga sekitar 3 hari sampai dengan 5 hari dia sudah akan berakar ya. Biasanya menandakan dia akan berakar itu adalah tunas kecil yang di samping ini akan mulai membesar ya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Dan untuk umur yang bisa sebesar ini dari stek itu hanya membutuhkan waktu tidak sampai sekitar 1 bulan, paling sekitar 3 mingguan sudah bisa untuk dijual. Jadi kalau biasanya umur 1 minggu dia sudah mulai berakar, kita mulai pindahkan ke media tanam ya. Jadi saya lebih cenderung kalau untuk dijual itu menggunakan media tanah campur sekam campur kompos, karena biar konsumennya juga gampang, istilahnya mereka tinggal siram dan sekali seminggu dikasih pupuk, baik pupuk organik ataupun pupuk NPK, dan mereka tinggal pangkas ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua.
Untuk mint satu lagi lupa, itu mint itu ada beberapa jenis, ada spearmint, ada peppermint, dan ada cocolate mint ya. Yang saya kenal, yang saya pernah saya lihat hanya 3. Sebenarnya ada beberapa jenis lagi deh, tapi belum pernah saya lihat. Kalau spearmint itu aromanya harum tapi tidak terlalu menyengat dan juga tidak berminyak ya. Kalau peppermint itu daun akan lebih tebal dan lebih berminyak. Nah, untuk biasanya yang sering dipergunakan untuk infus water atau untuk dibuat teh itu biasanya adalah jenis spearmint yang lebih disukai. Kalau untuk jenis lain juga tidak apa-apa, hanya agak terasa pedas di lidah, agak tidak nyaman kalau saya ya. Kalau teman-teman nyaman sih ya silakan aja jalani. Silakan aja dinikmati. Jadi kalau pilihan tergantung pada teman-teman ya. Untuk contoh-contoh spearmint, peppermint bedanya itu kita harus bisa lihat dari jenis daunnya aja. Dan ada biasanya di hutan juga ada jenis mint sih, tapi tidak bisa dikonsumsi dan hampir sama sih daunnya dengan spearmint. Jadi saya sudah pernah coba, itu aroma juga kurang dan rasanya juga tidak baik, tidak layak untuk dikonsumsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.